Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, perkenalkan nama saya Yulia Tri Indrayanti dengan NIM 2021004011. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai nilai perbandingan trigonometri pada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, yang pertama, misalkan terdapat titik A yaitu X, Y, itu panjang OA adalah R dan sudut AOX adalah alfa. Oke, jadi di sini ada diagram Kartesius di mana terdapat titik A yaitu X, Y. Nah, panjang OA itu adalah R. Nah, kemudian sudut AOX itu adalah alfa. Nah, sekarang kita buat garis putus-putus. Di sini yang melambangkan proyeksi dari sumbu Y. Jadi di sini adalah Y dan di sini adalah X. Kemudian, nah dari segitiga siku-siku yang terdapat di kuadran pertama itu berlaku. Nah jadi segitiga ini berada di kuadran pertama, maka akan berlaku sin A itu Y per R. Sin A itu Y per R. Sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos alfa itu X per R, maka cos alfa itu sisi samping dibagi sisi miring. Dan yang terakhir itu tan alfa yaitu Y per X. Jadi tan alfa itu Y per X, sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sehingga kita dapatkan rumus dasar sin cos tan pada kuadran pertama ini. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa jika segitiga siku-siku itu berada di sini, maka dia adalah kuadran pertama. Nah, kemudian jika segitiga itu berada di minus X dan Y, itu maka dia berada di kuadran kedua. Selanjutnya, jika berada di minus X dan minus Y, maka dia berada di kuadran ketiga. Dan selanjutnya yang terakhir, jika dia berada di X, min Y, maka dia berada di kuadran keempat. Nah, jadi dengan mempertimbangkan kombinasi titik-titik pada koordinat Kartesius ini, kita selanjutnya dapat menentukan perbedaan tanda pada perbandingan trigonometri. Nah, nanti apakah di kuadran ketiga ini nilai kosinus itu negatif atau positif dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Coba simak contoh berikut ini. Nah, contoh diketahui titik A yaitu min 12,5 dan sudut XOA itu adalah alfa. Tentukan sin alfa dan tan alfa. Nah, jadi penyelesaiannya, nah misalkan ya di sini diketahui titik A yaitu min 12,5. Kemudian sudut XOA itu adalah alfa. Nah, tentukan nilai sin alfa dan tan alfa. Nah, jadi kita di sini dapat memperhatikan koordinat titik A yaitu min 12,5. Nah, sangat jelas bahwa titik tersebut terletak di kuadran kedua. Nah, di sini itu terletak di kuadran kedua karena X-nya itu min 12 dan Y-nya itu adalah 5. Jadi di sini 5, di sini 12. Nah, dengan ini kita bisa mencari sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi R kuadratnya itu adalah min 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi R sama dengan akar 169. Kita dapatkan R yaitu 13. Nah, jadi sisi miringnya itu adalah 13 di sini 13. Nah, kemudian kita bisa menentukan nilai sin alfa. Sin tadi kan depan dibagi miring, jadi 5 per 13. Sin alfa itu adalah 5 per 13. Selanjutnya, tan alfa. Tan alfa berarti depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Berarti tan alfa adalah 5 per min 12. Nah, sehingga pada kuadran kedua kita ketahui bahwa nilai sin alfa itu adalah positif dan tan alfa itu pada kuadran kedua bernilai negatif. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, kita dapat menentukan nilai sin konstan pada setiap kuadran. Jadi kita dapat menentukan nilai pada kuadran pertama, ketiga, kedua, dan seterusnya. Oke, selanjutnya
Nah, dengan cara yang tersebut tadi, nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran dapat kita simpulkan dengan, nah yang pertama, jika sudut A itu berada di kuadran pertama antara 0 sampai 90 derajat, maka nilai sinus, kosinus, dan tangan itu bertanda positif. Nah, kemudian jika sudut alfa itu berada di kuadran kedua ini, yaitu di antara sudut 90 dengan 270, maka sinus bertanda positif dan nilai kosinus tangan itu bertanda negatif. Nah, selanjutnya, jika alfa itu berada di antara sudut 180 sampai 270, maka nilai tangan itu bertanda positif dan nilai sinus dan kosinus itu bertanda negatif. Nah, kemudian yang terakhir, jika alfa itu berada di antara 270 sampai 360, maka nilai kosinus bertanda positif dan nilai sinus tangan itu bertanda negatif. Selanjutnya, nah, bagaimana perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat? Oke, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Oke, jadi di sini terdapat segitiga KLM. KLM yaitu segitiga sama sisi. Nah, untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri setiap sudut 30 derajat dan 60 derajat, perhatikan segitiga MPL. Nah, di sini segitiga MPL. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita dapatkan sudut MP itu adalah akar 3. Jadi sini akar 3. Nah, sehingga sekarang kita bisa menentukan nilai sin 30 derajat, yaitu depan dibagi miring, yaitu 1/2. Kemudian nilai cos 30 derajat samping dibagi miring, yaitu akar 3/2, yaitu setengah akar 3. Selanjutnya tan 30 derajat itu adalah 1/akar 3. Kemudian sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Cos 60 derajat yaitu setengah, kemudian tan 60 derajat itu adalah akar 3/1 atau akar 3. Jadi rumus-rumus dasar ini harus diingat karena nanti akan digunakan pada pengerjaan-pengerjaan selanjutnya. Sehingga untuk lebih mudah untuk mengingat, kita buatkan tabel. Apa yang sudah diketahui tadi kita isikan di sini. Sin kostan pada 30 derajat dan 60 derajat yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya bagaimana kita menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Nah, silahkan perhatikan gambar segitiga ABC berikut ini. Nah, terdapat segitiga ABC, maka kita misalkan jarak antara AB itu adalah satu satuan dan BC itu adalah satu satuan. Maka otomatis jarak antara AC atau sisi miringnya yaitu akar 2. Sehingga sekarang kita bisa menentukan nilai sin kostan pada sudut 45 derajat. Nah, sekarang ini adalah tugas kalian untuk menentukan nilai sin kostan pada 45 derajat. Nah, pastikan hasil dari perhitungan kalian pada sudut 45 derajat adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai sin kostan pada sudut 0 derajat dan 90 derajat. Oke, perhatikan di sini terdapat sebuah lingkaran dengan pada diagram Kartesius. Nah, sekarang perhatikan sudut AOP. Nah, sekarang kita gambarkan garis putus-putus yang menggambarkan proyeksi dari sumbu Y. Nah, di sini adalah proyeksi dari sumbu Y dan di sini adalah sumbu X. Kemudian OP ini adalah sisi miring dari segitiga OPN ini. Maka di sini kita tuliskan R. Nah, bagaimana kita menentukan sin kostan pada sudut 0 derajat? Tadi kan kita sudah mencari tahu rumus dasar trigonometri, yaitu sin alfa itu Y per R, cos alfa itu X per R, tan alfa itu Y per X. Nah, sekarang kita misalkan jarak antara OA itu adalah satu satuan.
maka otomatis jarak antara OP itu juga satu satuan, karena mereka ini merupakan jari-jari dari sebuah lingkaran. Nah, sekarang misalkan kita melalui titik A ini, A 1,0, bagaimana kita mencari sin kostan pada sudut 0 derajat? Nah, jadi kita tinggal substitusikan rumus sin kostan ini pada sudut A 1,0. Nah, sin 0 derajat itu kan rumusnya Y per R. Y kan kita ketahui bahwa Y itu 0 dan R itu adalah 1, maka 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya, cos 0 derajat, cos itu adalah X per R. X-nya itu kita ketahui 1, R-nya adalah 1, maka cos 0 derajat adalah 1. Selanjutnya, tan 0 derajat itu adalah 0 per 1 atau sama dengan 0. Lalu bagaimana kita mencari tahu nilai sin kostan pada sudut 90 derajat? Nah, caranya hampir sama. Nah, sekarang setelah kita dapatkan nilai sin kostan pada sudut 0 derajat dan 90 derajat, kita masukkan ke dalam tabel sudut istimewa trigonometri ini. Nah, oke. Selanjutnya di sini terdapat tabel lengkap nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang tugas kalian adalah melengkapi tabel ini agar tabel ini bisa menjadi panduan untuk kalian. Nah, sebagai contoh, saya akan mencontohkan bagaimana mencari sin kostan pada sudut 120 derajat. Oke, coba perhatikan. Nah, tentukan nilai sin kostan pada sudut 120 derajat. Nah, oke, coba perhatikan sudut 120 derajat itu berada di kuadran kedua. Nah, jadi di sini, jadi kita mempunyai dua metode untuk mencari nilai sin kostan pada sudut 90 derajat ke atas. Jadi, yaitu pertama metode genap dan metode ganjil. Metode genap itu adalah metode yang menggunakan sudut 180 derajat dan 360 derajat. Untuk metode ganjil itu 90 derajat dan 270 derajat. Nah, yang dimaksud ganjil itu yang di sini itu angka 9 dan 27-nya ini. Jadi jangan salah, walaupun 90 derajat itu genap, tapi yang kita anggap ganjil itu adalah angka 9 dan 27-nya. Nah, kalau kita menggunakan metode genap, nanti fungsi sin kostan itu tetap. Nah, kalau kita menggunakan metode ganjil, maka nilai sin kostan itu akan berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan yang terakhir tan menjadi jotan. Nah, bagaimana caranya? Nah, sin 120 derajat itu adalah sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, kita menggunakan metode genap ya di sini. Jadi, ingat, pada sin 120 derajat ini berada di kuadran kedua, nilai sin itu bertanda positif. Maka di sini sinnya tetap positif. Nah, kemudian 60-nya diturunkan di sini, jadi sin 60. Nah, berapa nilai sin 60 derajat? Jadi nilai sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, kemudian nilai cos 120 derajat. Nah, di sini cos 120 derajat itu yaitu cos 180 dikurangi 60. Nah, ingat di kuadran kedua nilai cos itu adalah negatif, maka min negatif cos. Nah, di sini 60-nya diturunkan. Jadi min cos 60 derajat yaitu min setengah. Nah, caranya hampir sama, tan 120 derajat yaitu tan 180 dikurangi 60. Jadi tan itu negatif di kuadran 2 dan 60-nya diturunkan. Min tan 60 derajat yaitu min akar 3. Nah, sekarang kita isikan di tabel ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian yaitu menentukan nilai sin kostan untuk melengkapi tabel-tabel di atas. Nah, jadi silahkan cari nilai sin kostan pada sudut-sudut di bawah ini. Kemudian isikan pada tabel sebelumnya.
Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.